Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Parah banget, lepas laga Persib versus Persija, Tom Haye dapat ancaman pembunuhan. Dewasa lah boy. Persib Bandung memang menang 1-0 atas Persija lewat gol Beckham Putra, tapi Tom Haye justru meninggalkan laga El Clasico dengan rasa pahit. Gelandang timnas Indonesia itu meluapkan kekesalannya soal kerasnya pertandingan yang dinilai sudah kebablasan. Menurut Tom Haye, terlalu banyak pelanggaran gak perlu yang bikin kualitas laga anjlok dan memancing emosi pemain di lapangan. Ia menegaskan sepak bola Indonesia punya atmosfer luar biasa, tapi semua itu bisa rusak kalau rasa hormat hilang. Nonton bola gratis, klik link di bio. Yang lebih mengerikan, Tom Haye juga mengungkap ancaman pembunuhan yang ditujukan ke keluarganya lewat media sosial. Ia menegaskan siap menerima kritik sebagai pemain profesional, tapi ancaman ke keluarga tidak bisa ditoleransi. Lihat pesannya, Tom Haye mengajak semua pihak buat sama-sama dewasa, nikmati rivalitas, jaga sportivitas, dan bangun sepak bola Indonesia tanpa kekerasan, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Maksudnya gini loh, kalah ya kalah, menang ya menang ya, terimalah secara sportivitas begitu kan. Ya namanya pertandingan pasti ada kalah ada menang lah, masa kita mau menang terus kan begitu. Tapi ya congratulations buat Persib Bandung yang kemarin menang 1-0 lewat gol tunggalnya Beckham Putra. Dan ya kabarnya Tom Haye dapat ancaman, ya keluarganya diancam untuk dibunuh. Dan ya kalian tahu lah, hal-hal semacam itu tidak perlu sebenarnya, karena ya sudah di luar dari konteks sepak bola lah. Janganlah seperti itu, karena ya kembali lagi, ini Liga Indonesia harusnya diangkat lah martabatnya, diangkatlah kualitasnya. Tapi kalau fansnya masih ada yang seperti itu, ada pengancaman pembunuhan, ya saya pikir ya itu sudah kelewatan. Harusnya dicarilah orangnya itu ya, siapa itu yang berani seperti itu. Takutnya semua pemain giliran timnya itu kalah diancam itu pemain yang menang, nanti tim yang menang itu. Takutnya seperti itu, nanti yang merajalela kan. Janganlah begitu. Bikin malu, Liga 2 atau Pegadaian Championship kembali tercoreng oleh aksi tidak sportif pemain serta lemahnya kepemimpinan wasit. Kejadian di luar nalar kembali terjadi di Pegadaian Championship saat Garuda Yaksa FC melawan Bekasi City yang berlangsung pada Sabtu kemarin. Sempat tertinggal dari tim tamu, Garuda Yaksa FC akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Obed Khoiri dari umpan tendangan pojok. Namun, gol tersebut justru memicu kontroversi besar karena prosesnya dinilai syarat kecurangan. Feby Eka, mantan pemain timnas Indonesia. Oh jelas, ini mah harusnya diulang. Golnya tidak sah ini. Kalau dicek VAR ini golnya tidak sah ini. Karena di luar dari ini, sudut ini, dalam kotak sudut ini, harusnya dia di dalam sini. Kenapa dia di luar? Kemudian dengan sengaja ditendang pula, gol harusnya itu dianulir bro. Harusnya. Under 19 terlihat meletakkan bola jauh dari garis sudut saat mengambil tendangan pojok yang kemudian berujung gol bagi Garuda Yaksa FC. Yang makin sulit dipahami, wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Bahkan tidak terlihat adanya komunikasi dari ruang VAR. Kejadian ini pun kembali mempertanyakan kualitas kepemimpinan wasit serta ketidaksportifan dari mantan pemain timnas Indonesia. Nah inilah yang saya bilang teman-teman, kenapa liga kita, sepak bola kita susah sekali untuk maju, karena ya mindset curang seperti ini masih ada di dalam diri pemain-pemain sepak bola Indonesia, khususnya pemain lokal kita. Bayangkan ini loh, garis sudutnya dalam kotak sini, harusnya bolanya di sini loh, anak panah ini, tapi bolanya di luar, ditendang gol, golnya tidak dianulir, sah pula. Itulah kenapa kita punya liga tidak maju-maju gitu kan, selalu ada di bawahnya Malaysia, bawahnya Thailand. Kenapa? Karena ya model-model seperti ini masih ada di Indonesia. Susah lah, jangan berharap lah liga kita maju kalau masih ada mindset begini. Baku pukul lah, baku hantam lah, tendang lawan lah, curang beginilah, wasitnya ogah-ogahan lah. Iya kan? Susah lah mau maju nih. Parah. Erick Thohir sebut akan ada pemain naturalisasi baru lagi untuk timnas Indonesia. Kabarnya pemain ini adalah pemain yang bermain di liga top Eropa. Siapakah dia? Erick Thohir. Jangan sampai Pascal Struijk ini yang mau gabung dengan Indonesia nih. Wih. Tapi siapapun dia, kita menunggulah. Pasti pemainnya keren, apalagi kalau Pak Erick Thohir bilang dia bermain di liga top Eropa. Ya sudah pasti pemainnya bukan kaleng-kaleng. Bukan seperti yang di sana ya, bukan seperti yang jersinya itu kuning, yang asal mengklaim pemain itu. Kenapa kedatangan John Hartman di Indonesia terlihat sepi dan tidak semeriah pelatih-pelatih sebelumnya? Jawabannya bukan karena kurang antusiasme supporter dan media. Faktanya, jadwal kedatangan John Hartman sempat berubah.
Awalnya disebut akan tiba 11 Januari, tapi ternyata datang lebih cepat pada 10 Januari. Banyak supporter yang sudah bersiap menyambut, akhirnya kelewatan momen. Belum lagi, Herdman keluar lewat jalur VVIP, bukan jalur kedatangan umum. Ini membuat kedatangannya tak terlihat publik, sehingga tak ada sorakan besar dari supporter maupun media. Jadi kalau terlihat sepi, itu bukan soal hype, tapi soal perubahan jadwal dan jalur kedatangan yang tertutup. Tapi sebenarnya ya tidak penting lah mau disambut atau tidak, ya itu urusan belakangan lah. Intinya sekarang dia sudah ada di Indonesia dan kabarnya hari ini akan diumumkan secara resmi. Kita tunggu juga jam berapa sih diumumkan secara resmi. Kemudian nanti kita lihatlah permainannya seperti apa, itu yang paling penting. Kalau soal sambut menyambut ya saya pikir ya belakangan lah, tidak terlalu di urus lah itu ya, tidak terlalu penting begitu kan. Yang penting sekarang bagaimana ya dia datang dan membawa timnas Indonesia lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Karena kan percuma juga disambut-sambut seperti siapa, Sintayong akhirnya dipecat juga kan. Kemudian seperti Patrick Kluivert disambut juga, tapi ujung-ujungnya mainnya kayak Tarkam. Fix jadi asisten John Herdman di timnas Indonesia. Apa hebatnya sih Cesar Meilan ini? Nama Cesar Meilan tentu belum banyak dikenal publik Indonesia. Jelas. Tapi di mata John Herdman, Cesar adalah tangan kanan yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Baik saat di timnas putra-putri Kanada sampai di Toronto FC. Sekarang di timnas Indonesia, Doi bakal bertugas sebagai pelatih fisik. Latar belakang akademiknya pun ngeri juga ternyata. Pak Cesar punya gelar doktor di bidang high performance. Ia jadi sosok fundamental di balik suksesnya Pak John sebagai history makernya Kanada. Sekarang, keduanya kembali bersatu di timnas Indonesia. Tugas Pak Cesar pun jelas, menaikkan standar fisik pemain, menjaga konsistensi performa, dan memastikan punggawa Garuda sanggup bermain intens tanpa drop di menit-menit akhir. Nah, kalau sudah sampai seperti ini timnas Indonesia, maka Malaysia siap-siap dibantai nanti. Kalau ketemu dengan Indonesia, siap-siap dibantai itu. Toh kita punya pelatih fisik aja seperti ini ya kan, lebih top dari sebelum-sebelumnya. Siap-siap kalian Malaysia ketemu kita, habis kalian dibantai nanti. Posisi pelatih kiper timnas Indonesia saat ini masih kosong. Dan satu nama ini layak dipertimbangkan kembali. Dia adalah Coach Yo Jae-hoon. Bukannya tanpa alasan, Coach Yo udah sangat paham kultur sepak bola Indonesia dan juga berstatus sebagai WNI. Selain itu, legenda Persipura Jayapura ini pernah jadi bagian timnas di era Shin Tae-yong dulu, sehingga beliau tahu gimana karakter para pemain timnas sekarang. Dengan kebutuhan pelatih kiper yang bisa langsung gas tanpa adaptasi lama, nama Yo Jae-hoon jelas jadi opsi realistis. Bisa aja nanti Coach Yo reuni bareng legenda Persipura lain yakni Ricardo Salampesi di timnas. Kalau menurut kalian, apakah PSSI bakal menarik Coach Yo lagi atau mending cari pelatih kiper baru? Kayaknya susah deh. No Korea kayaknya edisi kali ini. Berat sih untuk Coach Pace-yu ini masuk ke dalam timnas eranya John Herdman ini. Kayaknya sekarang itu deh, apa namanya, no Korean deh. Jadi ya kita lihatlah siapa nanti yang jadi pelatih kipernya timnas itu kan. Siapapun ya, kiper kita udah jago. Udah hebat dua-duanya gitu kan. Bangladesh ngajak timnas Indonesia uji coba, tapi endingnya kemungkinan ditolak. Iya serius, Bangladesh kirim surat resmi, formatnya rapi, isinya sopan, tujuannya jelas. Indonesia dibales, terima kasih, kami sedang sibuk. Alias udah ada acara lain. Iya, Bangladesh betul. ranking FIFA 188. 188 mau lawan kita. Janganlah. Jepang hijau dibantai nanti. Ini saudara kandungnya jersey kuning ini ya, kalian tahu lah siapa. Bercanda, ini saudara sepupu maksudnya ini kan. Maksudnya banyak juga keturunan Bangladesh yang ada di Malaysia yang bermain di sana gitu. Makanya disebut apa, Malaides gitu kan. Tapi ya kalau mereka mau lawan kita siap tidak gitu kan, siap mental tidak, siap dibantai tidak kan gitu. Lagi cari lawan di Asia Tenggara, biar siap lawan Singapura. Indonesia, maaf ya, Maret ada FIFA Series 2026. Bahasnya halus. Artinya, bukan kamu, tapi jadwal aku. Ini bukan sombong, ini namanya naik kelas. Dulu nyari lawan, sekarang milih lawan. Menurut kalian, timnas Indonesia mending terima uji coba atau fokus ke FIFA? Ya mau terima bagus, mungkin lebih cepat lebih bagus ya. Sebelum ke FIFA Series ya kita lawan Bangladesh. Ya bantai-bantai dulu lah si Jepang hijau ini kan, saudara sepupu dari timnas Malaysia. Lawan timnas Indonesia mendadak menghilang, ada kejutan dari Oceania. Timnas Indonesia resmi batal melawan Finlandia di FIFA Series Maret 2026 karena Finlandia mundur dari turnamen. PSSI kini mengarah ke Tahiti sebagai calon kuat pengganti. Lawan timnas Indonesia Tahiti.
Tahiti ini kayaknya di bawahnya Indonesia deh, mereka di Oceania ini. Aduh, kalau ketemu Indonesia, Bangladesh, Oceania, aduh, kenapa lawannya lemah? Harusnya lebih kuat lah dari timnas supaya mainnya mentalnya bagus begitu kan. John Hertman akhirnya tiba di Jakarta. Pelatih baru timnas Indonesia resmi mendarat Sabtu siang lewat Bandara Soekarno-Hatta. Tapi lucu juga ya, kok nggak ada penyambutan rame-rame kayak bintang laut kemarin. Dan justru dari situ kelihatan pelatih ini kerja bukan cari panggung. Indikator pelatihnya bagus bisa kita lihat dari Bung Towel dan coach yang sibuk buat komentar. Biasanya kalau begini pelatihnya malah bagus nih. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru, langsung aja cek profile gua. Selamat datang coach, tolong dijaga dari intervensi. Jangan mau diatur, jangan mau disetir. Semoga era baru timnas Indonesia bisa beneran dimulai. Ya, kalau diintervensi terus-menerus kapan mau maju gitu kan. Betul juga, jangan diintervensi karena kalau terus-menerus diintervensi ya percuma. Dia datang di sini hanya untuk diintervensi, ya ngapain begitu kan. Tapi ya kita masih menunggu, ya kita punya harapan lah dengan John Hertman ini kan. Setelah sekian purnama kita hilang harapan, semoga John Hertman datang membawa harapan baru, angin segar untuk timnas Indonesia. Itu yang kita harapkan, bro. Ya, good luck lah. Tahu nggak sih, di balik jersey timnas Indonesia yang kita kenal sekarang, ternyata ada campur tangan langsung Presiden Soekarno loh. Oi. Kalian pernah lihat jersey timnas Indonesia yang warnanya hijau? Nah, itu bukan kebetulan. Di tahun 1950, Soekarno secara langsung meminta timnas Indonesia memakai jersey hijau saat bertanding. Alasannya bukan cuma soal penampilan, tapi soal identitas. Soekarno ingin Indonesia punya ciri khas kuat ketika tampil di luar negeri. Gitu kan. Warna hijau dipilih karena melambangkan Zamrud Khatulistiwa, simbol kesuburan dan kekayaan alam Indonesia. Nggak berhenti di situ. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1954, Soekarno kembali ikut campur dalam desain jersey timnas. Kali ini beliau meminta agar jersey timnas memakai logo Garuda, bukan logo federasi seperti kebanyakan negara lain. Alasannya sederhana tapi dalam. Soekarno ingin para pemain sadar, yang mereka bawa ke lapangan bukan cuma soal sepak bola, tapi harga diri dan kehormatan bangsa. Wah, keren. Tapi sekarang jersey timnas Indonesia keren lah. Sekarang Erspo, keren. Kita beli yang ori bos, walaupun replika, bukan yang player issue gitu kan. Tapi tidak apa, yang penting kita membeli yang orinya gitu kan. Ya, siapapun yang nanti jadi aparelnya timnas Indonesia, apapun warna jersinya, kita pasti dukung. Yang pastinya tidak gagal produk lah. Seperti jersinya yang di sana kuning-kuning itu. Jersey apa itu? Menyambut era baru timnas Indonesia di tangan John Hertman, aparel timnas juga ikutan baru nih Bes. Brand asal Spanyol yakni Kelme hampir pasti jadi mitra baru timnas menggantikan Erspo. Informasi ini diungkap The Wall Pass Journal yang menyebut kalau kesepakatan Kelme dan PSSI sudah masuk tahap akhir. Pengumuman resminya disebut tinggal menunggu waktu aja. Nah, jika nggak ada kendala, maka jersey Kelme akan debut bareng pelatih baru timnas pada FIFA Series Maret mendatang. Brand Spanyol ini juga punya rekam jejak yang nggak kaleng-kaleng di sepak bola Eropa dan pernah bekerja sama dengan berbagai klub dan tim nasional. Nah, menarik untuk melihat gimana balutan jersey timnas di tangan brand asal Spanyol tersebut. Kalau dilihat dari ya clue-cluenya sih ya gagal lah, keren lah, mantap lah. Tidak jauh-jauh berbeda dari aparel-aparel sebelumnya, karena kita pernah dengan Nike dengan Adidas, Erspo yang lokal punya. Sekarang kalau Kelme masuk lagi, maka mungkin ya berbeda lah desain jersinya, tapi pastinya tetap keren kok, tenanglah. Yakin sih saya sebagai pecinta timnas Indonesia, supporter timnas, yakin jersey kali ini tidak seperti jersinya Malaysia. Ya kalian yakin lah, harus yakin juga tidak seperti jersinya Malaysia nanti. Mace Hilgers pindah agensi. Sinyal kuat karirnya bakal naik level di Eropa. 3 klub top ini bisa jadi tujuan barunya? Usai resmi pindah agensi, nama Mace Hilgers langsung jadi sorotan. Bek timnas Indonesia ini mulai dilirik klub-klub besar Eropa yang butuh pemain belakang modern dan tenang saat build up. Ya intinya jangan dulu ke Liga 1. Masih muda, masih bagus, jangan ke Liga 1. Nanti ditendang dadanya itu kalau ke Liga 1 gitu kan. Intinya itu bro, jangan ke Liga 1 dulu. Masih muda, masih bagus, berkarirlah di Eropa gitu kan. Melanglang buana lah di Eropa gitu kan. Kecuali sudah kepala 3, bolehlah ke Indonesia. Tes fisikan dengan kerasnya Liga 1 atau Liga. Kemarin aja banyak tuh yang tendang-tendangan. Apalagi kemarin Persija lawan Persib kan, kakinya Beckham diinjak tuh. Sampai kartu merah kan itu pemainnya Persija kemarin. Mau tes, silakan datang ke Indonesia. Nanti diinjak-injak kakinya, yang tidak penting juga.
Nanti dijadikan penting itu. Aduh, tapi ya sudahlah, kita lupakan semua kegagalan timnas di belakang. Yang penting sekarang timnas ada di eranya John Hartman. Semoga lebih bagus lagi dan kita bisa dapat Piala AFF. Ih, kok ya AFF sih? Asia lah. Sama masuk Piala Dunia. Itu aja deh. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.